bagaimana hukum ghibah. Misalnya dalam berorganisasi ya kan, ada juga sebagian orang yang membolehkan untuk menggibah gitu. Apakah ghibah itu ada macam-macamnya dia? Oh ini boleh, oh ini tidak gitu. Ya, masalah ghibah ya. Memang dasar hukum ghibah ini kan sudah jelas, tidak bolehnya. Haram hukumnya sudah jelas ya. Memang tapi nanti di situ ada tafsil apa yang digibah itu ya. Tadi kan kita merujuk kepada pertanyaan dari abang kita ini, host kita ini, Bang Irfan Hakim ya. Apa hukumnya gibah dalam berorganisasi gitu ya? Pertama kan organisasi ini kita bahas juga. Organisasi ini suatu perkumpulan ya, sebenarnya sah-sah saja karena ini kan bagian daripada muamalah ya, untuk suatu kemaslahatan berorganisasi. Maka dalam istilah itu keburukan saja kalau dia dibungkus atau ditata dengan sebaik mungkin dalam organisasi, dia akan berhasil gitu. Nah, makanya apalagi kebaikan kalau memang tertata dengan baik, diorganisasikan dia, kemudian distrukturkan dia, insya Allah akan baik gitu, akan menghasilkan suatu karya-karya yang bermanfaat khususnya bagi kaum muslimin gitu ya. Bukan firqah, memang untuk kemaslahatan kaum muslimin. Misalnya ada suatu majmu'ah istilahnya, perkumpulan, dan itu boleh kalau orang ingin melakukan suatu usaha untuk membuat sesuatu yang positif dan bermanfaat untuk kaum muslimin. Itu diperbolehkan ya, majmu'ah seperti itu. Iya. Tapi kan di sini ada aturan-aturan, jangan sampai melanggar syariat perkumpulan tadi gitu. Kalau dia melanggar syariat jelas tidak boleh. Nah, kalau memang organisasi itu sampai melanggar syariat gitu, seperti yang ditanyakan tadi, itu sudah melanggar syariat. Demi organisasi boleh kita di situ menghalalkan gibah gitu. Jelas organisasi ini sudah terlarang gitu dalam syariat, tidak boleh. Tapi kalau menurut mereka itu bukan gibah, mungkin jadi yang seperti apa? Nah, itu kan masalah organisasi sudah kita bahas tadi. Masalah gibah gitu kan. Apa pengertian gibah itu? Gibah itu kan gini. Sesuatu yang didengarkan, kalau didengarkan kepada orang yang kita bicarakan itu dia tidak suka, itulah gibah. Kita berbicara tentang hal-hal berkaitan dengan seseorang gitu. Seandainya seseorang ini mendengar cerita kita tadi dia tidak suka, itulah pengertian gibah gitu ya. Nah, maka Nabi mengatakan ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Nah, kan gibah itu seperti apa istilahnya? Memakan bangkai saudaranya gitu. Itulah ibarat gibah tadi. Nah, kita merusak atau memakan bangkai saudara kita. Kalau kita membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan dia dan dia tidak suka gitu ya. Itu disebut dengan gibah. Ancamannya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala itu ya. Kemudian ada enggak gibah yang diperbolehkan itu? Ada. Kalau dia bermanfaat bagi orang lain gitu. Seperti apa? Kita menggibah ada firqah sesat gitu dan ada pendirinya. Kita membicarakan keburukan dia itu, dan kalau dia pun dengar dia tidak suka keburukan dia itu kita bicarakan. Tapi kita bicarakan keburukan dia ini untuk diambil pelajaran oleh orang banyak gitu, kaum muslimin. Jangan sampai orang itu mendengarkan pembicaraan dia, jangan sampai orang itu membaca tulisan-tulisan dia, mengikuti jejak langkah dia gitu. Itu diperbolehkan. Misalnya kita membicarakan tentang Khumaini misalnya, menggibah Fir'aun ya. Menggibah Fir'aun, misalnya menggibah Khumaini misalnya gitu. Pendiri Syiah, tokoh Syiah gitu. Kita bicarakan supaya orang berhati-hati dengan dia gitu. Itu diperbolehkan. Enggak ada masalah. Tapi kalau hal-hal pribadi, orang-orang yang punya hutang gitu. Kita bicarakan di mana-mana kita duduk membicarakan hutang dia gitu, dan kita pun tidak mau ikut bantu dia untuk membayar gitu kan. Itu sudah masuk gibah ya. Itu harus kita perhatikan. Jadi seperti itu. Organisasi boleh, itu sesuatu yang mubah dalam agama kalau memang itu bermanfaat bagi kaum muslimin dan dia tidak keluar daripada rambu-rambu syariat. Kemudian gibah itu pada hukum asalnya dia terlarang kalau tidak ada untuk menjelaskan hal-hal yang prinsip yang bisa diambil pelajaran sebagai kehati-hatian bagi seorang kaum muslimin pada umumnya. Nah, itu seperti itu. Jadi solusinya Ustaz, kalau supaya nggak menggibah nih, tabayun itu masuk solusi? Iya, terjadinya kan seperti dipertanyakan dalam organisasi tadi. Kenapa terjadi gibah?
Ya mungkin di situ selalu berbicara di belakang, tidak mau bertabayun gitu. Mungkin ada suatu anggota yang bekerja mungkin menurut anggota lain tidak sesuai gitu dengan organisasi dia. Seharusnya kan dia harus ada tanasuh di situ, harus ada nasihat, kemudian harus ada tabayun gitu. Nah, betul nggak yang dilakukan ini? Nah, jangan sampai kita berbicara itu di belakang mereka sehingga nanti seandainya itu yang berkembang ya, tidak jelas apanya. Seharusnya kan harus ada duduk sama, kemudian saling keterbukaan. Seperti itu jelas. Jelas, Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Ya.